Bab 3421. Tidak ada yang memikirkan ini. Levi akan menyerang kerajaan abadi. Masih tiba-tiba. Setelah kekalahan terakhir, kerajaan abadi diam-diam menghilang dari mata publik. Kekuatan Levi sekali lagi melebihi harapan mereka. Sebelum mereka melewati Biro Perisai Langit, mereka mungkin bisa menang, tetapi mereka harus membayar mahal. Tapi setelah pertempuran ini, mereka berubah total. Mungkin jika Anda ingin mengalahkan Levi, Anda harus menggunakan seluruh kerajaan abadi. Mungkin masih. Dalam beberapa hari terakhir, bahkan penguasa kerajaan abadi menyalahkan beberapa utusan khusus. Sekarang ini merepotkan. Bagaimana itu baik? Mereka benar-benar terekspos dalam pertempuran ini. Belum lagi kerugiannya. Sekarang seluruh dunia tahu tentang kerajaan abadi. Dunia sedang kacau saat ini. Kerajaan abadi secara alami ingin menjadi orang yang memiliki tawa terakhir. Tapi sekarang tidak ada kesempatan. Dia juga membentuk musuh yang kuat seperti Levi. Kata-kata sebelumnya baik-baik saja, itu hanya keluhan antara Levi dan War Eagle Nation. Ini bukan masalah besar dengan mereka. Tapi sekarang mereka benar-benar menjadi musuh Levi. Mereka sangat mengenal Levi. Mengetahui bahwa dia harus membalas dendam. Eselon tinggi dari kerajaan abadi semua berkumpul untuk membahas bagaimana menghadapi situasi selanjutnya. Levi pasti akan datang untuk membalas dendam. Ini benar-benar pasti. Namun, mereka berdiskusi dan menganalisis. Saat ini, Levi pasti akan memusatkan semua perhatiannya pada orang-orang seperti Zen Moshi dan Xuan Ming Alien. Saya tidak akan mencari mereka untuk saat ini. Jadi mereka punya waktu penuh untuk bersiap. Hari ini, mereka masih mendiskusikan bagaimana menghadapi Levi seperti biasa. Dan mereka berpikir bahwa kerajaan abadi, meskipun dunia mengetahuinya, masih tersembunyi. Tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Tapi tidak ada yang mengira bahwa suara Levi bergema di langit di atas kerajaan abadi seperti petir di tanah. Seluruh setiap sudut. Semua orang di seluruh kerajaan abadi tahu bahwa Levi ada di sini. Semua orang di alam abadi panik dan melarikan diri kemana-mana. Levi terlalu kuat sekarang, siapa yang tidak takut? Panik. Seluruh alam abadi panik. Dari kejauhan, seluruh alam abadi berantakan. Semua agen Black Hawk tertawa. Siapa yang mengira bahwa kelompok pria tingkat tinggi ini akan sangat ketakutan? Tapi itu juga menunjukkan bahwa Levi terlalu kuat. Pertaruhkan diri Anda dengan benar. Aktifkan sistem pertahanan segera. Alam abadi merespons dengan cepat. Ledakan. Ada suara gemetar di tanah. Segera, topeng tak terlihat langsung menyelimuti seluruh kerajaan abadi. Ada energi menakutkan yang mengalir di topeng, dan ada berkah rune kuno di atasnya. Yang paling penting adalah topeng ini terhubung ke nadi spiritual super dari kerajaan abadi. Dapatkan aliran kekuatan psikis yang stabil. Topeng ini adalah kartu truf besar dari kerajaan abadi. Faktanya, topeng adalah perangkat raksasa. Memiliki banyak fungsi. Seperti menyembunyikan kerajaan abadi. Seperti mengubah gaya gravitasi, medan magnet dan elemen lain di area tersebut. Misalnya, itu dapat digunakan sebagai perisai pelindung untuk melindungi kerajaan abadi dan memblokir semua serangan. Sekarang mereka dalam bahaya, sudah terlambat bagi mereka untuk menyembunyikan kerajaan abadi. Hanya fungsi pertahanan yang dapat diaktifkan untuk memblokir Levi. Mempersiapkan. Mempersiapkan. Semua pihak bersiap untuk melawan Levi. Segera, seluruh kerajaan abadi beraksi. Siap melawan Levi sampai mati. Jangan khawatir. Dia tidak bisa membuka tutup pelindung ini. Para eksekutif Eternal Realm sangat yakin dengan perisainya. Meskipun perisainya menyala, itu memalukan bagi mereka. Apakah kerajaan abadi begitu defensif? Seharusnya tidak takut pada siapapun. Jangan gunakan mode defensif kapan saja. Tetapi untuk memblokir Levi, mereka menggunakannya. Tapi sistem pertahanannya tak terkalahkan. Itu dapat memblokir semua serangan dalam kognisi kerajaan abadi. Bab 3422. Mereka telah melakukan ratusan ribu tes berulang kali, dan tidak ada serangan yang dapat menghancurkan perisai alam abadi. Perisai yang dapat diaktifkan sangat memalukan bagi mereka. Artinya, saat paling berbahaya. Dalam persepsi kerajaan abadi, mereka adalah eksistensi yang tak tertandingi. Tidak ada tutup pelindung sama sekali. Siapa yang bisa memukul mereka? Tapi pria itu masih muncul. Itu adalah Levi. Menyapu semuanya dengan postur menghadap ke langit. Kerajaan abadi juga takut. Apalagi sekarang kunjungan mendadaknya dianggap mencari masalah. Sistem pertahanan diaktifkan dengan sangat cepat, mencakup seluruh kerajaan abadi dalam sekejap. Energi mengerikan melonjak liar. Agen Black Hawk merasakan kekuatan yang melonjak dan terkejut. Ye, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Kata agen Black Hawk dengan gemetar. Sistem pertahanan ini terlalu menakutkan untuk dihancurkan sama sekali. Levi melangkah maju dan berkata, aku akan mencobanya. Levi sedikit tertarik. Mereka bertarung dengan Zen Moshi begitu lama. Tidak pernah menemukan hal menarik seperti itu.
Perisai itu terlihat bagus. Bisakah Anda memblokir diri sendiri? Kebetulan tertarik. Awalnya, dia benar-benar datang untuk menanyakan kerajaan abadi bagaimana cara menghubungi Departemen Sihir Kota. Katakan saja dengan jelas. Tapi mereka mengaktifkan sistem pertahanan, yang membuat Levi bersemangat. Ingin mencobanya. Hanya dengan memecahkan penutup pelindung ini, kerajaan abadi dapat mendengarkan kata-katanya sendiri dengan lebih baik. Berdengung. Pada saat ini, ada getaran tiba-tiba antara langit dan bumi. Seolah-olah langit dan bumi bergetar hebat, dan ruang akan hancur. Tampaknya sekeliling seluruh kerajaan abadi bergetar hebat. Karena pukulan Levi akan datang. Sebelum pukulan ini dikirim, itu menghancurkan bumi. Tampaknya bumi tidak tahan dengan kekuatan pukulan ini. Apa? Ekspresi semua orang di kerajaan abadi juga sangat berubah. Karena sebelum Levi mengirimkan pukulan ini, mereka juga merasakan raungan besar. Tampaknya memampatkan seluruh wilayah kerajaan abadi hingga ekstrim. Mereka merasa seperti daging dan darah mereka akan dihancurkan. Bahkan kesadaran akan hancur. Kekuatan pukulan yang menakutkan membuat semua orang gemetar. Cukup mengerikan. Jangan khawatir. Tidak peduli seberapa kuat Levi, bagaimana dia bisa membuka perisai pelindung ini. Ya, ini benar-benar tidak mungkin. Selama kita meringkuk di dalam, Levi tidak akan ada hubungannya dengan kita. Ketika kita memiliki semua kekuatan kita siap, kita bisa keluar dan melawan. Gerakan besar itu pertama kali menimbulkan sensasi, tetapi kemudian kerajaan abadi terus sibuk dengan urusannya sendiri. Mulailah mempersiapkan diri sepenuhnya. Saatnya untuk melawan Levi. Semua jenis senjata teknologi canggih dan pembangkit tenaga listrik berbaris satu demi satu. Dan Levi sudah ada di langit. Bang Long membanting dengan pukulan. Semua orang di kerajaan abadi di bawah hanya melihat udara, dan tinju yang berat jatuh perlahan, seperti tinju dewa. Itu seperti kepalan gunung besar yang terselubung di udara, menghalangi langit dan matahari, dan kepala semua orang menjadi gelap. Sulit membayangkan bahwa pukulan dapat menutupi sampai tingkat seperti itu. Agen Black Hawk bahkan lebih tercengang. Levi seperti kedatangan para dewa dalam mitologi. Pukulan ini tidak terbayangkan. Dibombardir dengan satu pukulan. Orang-orang dari alam abadi telah merasakan energi yang menakutkan dan gila. Meski tutup pelindung terselubung, semua orang sudah bisa merasakan energi panasnya, seolah ada api di mana-mana. Tetes-tetes. Sirene yang menakutkan bergema di seluruh alam abadi. Peringatan itu dikeluarkan karena sistem pertahanan merasakan bahaya. Dan itu masih meningkat. Bahaya. Bahaya. Penutup pelindung telah mengaktifkan mode pertahanan, terus-menerus memperkuat penutup pelindung. Vena super spiritual yang terhubung mengeluarkan energi spiritual yang menakutkan untuk memberkati perisai. Setelah perisai memprediksi bahaya yang menakutkan, itu diaktifkan ke tingkat terkuat. Bab 3423. Topeng pelindung langsung berubah menjadi lusinan lapisan, melindungi kerajaan abadi hingga batas terbesar. Ledakan. Suara mengejutkan meledak. Seolah-olah dari auman dewa guntur kuno, guntur 9 dewa berguling. Gelombang berpusat pada Levi dan menyebar secara langsung. Sampai seluruh War Eagle Country. Semua terpengaruh oleh gelombang ini. Sangat buruk. Seolah-olah senjata super yang tak terhitung jumlahnya dibom bersama, dan itu hanya kekuatannya. Ledakan. Levi memukul penutup pelindung dengan pukulan. Suara membosankan lainnya. Perisai itu bergetar hebat. Akibatnya, seluruh kerajaan abadi akan terbalik. Lebih dari sekedar gemetar. Kocok sampai langit dan bumi terbalik. Langit runtuh, bumi tenggelam. Semua orang tidak bisa mengendalikan tubuh mereka dan terbang di langit, mengambang di mana-mana. Dan banyak fasilitas dan mesin semuanya hancur. Dan daerah ini benar-benar berputar, ada juga semua jenis cuaca ekstrim secara bersamaan. Kerugiannya terlalu besar. Terutama, area kerajaan abadi ini berbeda dari dunia luar. Ini adalah dunia baru yang mereka bangun dengan perangkat raksasa. Gravitasi, medan magnet semuanya berbeda dari luar. Tetapi pada saat ini, penutup pelindung, yaitu perangkat raksasa, menerima pukulan pamungkas Levi. Keseimbangan rusak. Medan gravitasi dan medan magnet di wilayah keabadian ini semuanya tidak teratur, dan situasi kekacauan terbalik seperti itu terjadi. Sangat mengerikan. Mengerikan. Inilah yang kerajaan abadi tidak pernah pikirkan. Levi menekan keseimbangan kerajaan abadi ke dalam ini. Kekacauan. Ada kekacauan di mana-mana. Ada perasaan kiamat. Seolah-olah kerajaan abadi akan segera dicabut. Untungnya, semua orang di kerajaan abadi beruntung karena tutup pelindungnya tidak rusak. Itu memblokir pukulan Levi. Tuhan, ini terlalu menakutkan, bukan? Pukulan Levi baru saja melumpuhkan 47% energi perisai dalam sekejap. Ketika orang-orang yang mengendalikan perangkat raksasa mengetahui data ini, mereka semua terkejut. Ini benar-benar tidak terduga. Karena ketika mereka menguji perisai ini, serangan maksimum saat ini hanya dapat melumpuhkan 35% dari energi perisai. Tapi Levi hampir setengah dipukul sekarang. Ini terlalu menakutkan, bukan?
Semua orang berkeringat dingin. Tidak heran itu merusak keseimbangan alam abadi. Ternyata ini hampir menghancurkan setengah dari energi. Semua terkesiap. Tapi kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Karena menurut mereka, pukulan ini sudah menjadi puncak dari Levi. Tidak bisakah seperti ini? Tapi tidak peduli seberapa ekstrim pukulan ini, bagaimanapun, itu hanya bisa melumpuhkan 47% energi. Meskipun itu cukup menakutkan, itu tidak bisa melukai akar perisai pelindung. Untuk mempengaruhi fondasi penutup pelindung, setidaknya satu pukulan harus melumpuhkan lebih dari 80% energi. Tutup pelindung ini akan rusak dengan cara ini. Kalau tidak, itu tidak bisa rusak. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa jika satu pukulan melumpuhkan 47% energi, maka dua pukulan dapat melumpuhkan 94% energi. Jika ada pukulan ketiga, perisai itu pasti akan pecah. Cara berpikir yang normal adalah ini. 47% energi perisai pelindung ini telah dihancurkan oleh Levi dengan satu pukulan, dan hanya 53 energi yang tersisa. Tapi tidak. Setelah Levi mengeluarkan 47% energinya dengan satu pukulan, perisai pelindung dapat segera diisi ulang. Ini setara dengan penutup pelindung lengkap, energi 100%. Karena perangkat raksasa ini terhubung ke pembuluh darah spiritual super, ia terus-menerus memberikan energi spiritual yang sangat besar. Tutup pelindung baru saja lepas, dan segera diisi ulang. Jadi tidak ada kesempatan untuk pukulan kedua. Karena momennya 100% lagi. Itu artinya pukulan keduamu masih sia-sia. Ini adalah kekuatan perangkat kerajaan abadi. Bab 3424. Karenanya nama, Eternal. Ini berarti aliran energi yang stabil untuk mendukung. Untuk menghancurkan perisai pelindung ini, kecuali Levi dapat mengenai lebih dari 80% energi dengan satu pukulan. Jika tidak, itu tidak mungkin. Energinya langsung terisi kembali, dan Anda tidak memiliki kesempatan untuk memukul dua kali. Bahkan jika kecepatan kedua pukulan ini cepat, hampir tidak ada gunanya jika waktu koneksi tidak cepat. Karena perangkat abadi itu luar biasa. Menghubungkan ke urat super spiritual adalah satu dengan urat super spiritual. Hahaha, pulihkan semuanya di kerajaan abadi. Penguatan internal sistem pertahanan tidak dapat merusak keseimbangan karena kekuatannya. Jangan biarkan penutup pelindung hancur, dan kerajaan abadi berakhir. Mereka mengaktifkan sistem lain dari perangkat abadi, lagi, memulihkan keseimbangan di dalam kerajaan abadi. Dan dengan penguatan, situasi barusan tidak akan pernah terjadi lagi. Segera, kerajaan abadi akan kembali normal. Kalau begitu kita benar-benar lega. Pukulan terkuat Levi tidak bisa membuka perisai. Dia tidak akan pernah bisa membukanya. Semua orang bisa bernapas lega. Namun, rencana serangan balik masih ditangguhkan. Meskipun Levi tidak dapat memecahkan perisai, kekuatannya masih melawan langit. Dia masih merobohkan hampir setengah dari energi perisai dengan satu pukulan. Kita tidak bisa bersaing dengannya untuk saat ini. Selama kita tidak keluar dengan patuh. Segera pesan itu menyebar ke seluruh kerajaan abadi. Semua orang mengerti. Selama mereka tidak keluar, Levi tidak bisa masuk. Jika Anda pergi untuk melawan Levi, Anda masih akan menderita banyak korban. Lagi pula, dia menakutkan. Semua orang hanya menertawakan Levi yang diblokir di luar. Ayo, Levi, kamu memiliki kemampuan untuk masuk. Haha, apakah kamu tahu seberapa baik kita? Tidak ada yang bisa menghancurkan perisai pelindung kerajaan abadi. Setelah pejabat tingkat tinggi mengetahui hasilnya, mereka mengabaikannya. Bagaimanapun, Levi tidak bisa menembus pukulan terkuat. Setelah Levi tidak punya pilihan, dia hanya bisa pergi. Para pemimpin senior mulai mendiskusikan bagaimana menghadapi Levi dan situasi di dunia. Levi berdiri di tempat yang tinggi, melihat perisai pelindung di bawah, dia tersenyum. Oke. Ini adalah hal tersulit yang pernah dia temui. Pukulannya tidak mematahkannya. Levi, menyerah. Pukulan terkuatmu bahkan tidak melumpuhkan setengah dari energi perisai kami. Kata-kata sombong datang dari kerajaan abadi. Bahkan membiarkan Levi menyerah. Agen Black Hawk ingin memberitahu Levi untuk menyerah. Kerajaan abadi ini terlalu kuat. Perisai ini sangat menakjubkan. Tapi Levi tersenyum dan berkata, benarkah? Tapi siapa bilang itu pukulan terkuatku? Setelah mendengar ini, wajah para pembangkit tenaga listrik di kerajaan abadi yang paling dekat dengan Levi sangat berubah. Apakah itu? Sebuah ide buruk muncul di benak mereka. Mereka menjadi gila. Apakah Levi masih yang terkuat? Melihat senyum di wajah Levi, mereka menjadi gila. Tidak baik. Seseorang merasa salah. Merasa teror. Pukulan Levi barusan adalah pukulan terkuat sejak aura pulih. Termasuk mereka yang berurusan dengan Zen Moshi sebelumnya, mereka belum pernah menggunakan pukulan yang begitu kuat. Pukulan ini melampaui segalanya sebelumnya. Tapi itu sama sekali bukan pukulan terkuat Levi. Bahkan tidak dekat. Dia hanya meninju, hanya untuk menguji seberapa kuat perisai ini. Dan tanpa menggunakan semua kekuatannya.
Hanya dengan satu pukulan, dia juga tahu di mana batas perisai pelindungnya. Senang, senang. Biarkan aku benar-benar memukul. Levi tertawa. Bagaimanapun, pukulan ini akan membuatnya sangat kuat. Ekspresi setiap orang yang mengendalikan perangkat abadi berubah drastis. Mereka menyadari bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sepertinya dia bisa. Bab 3425. Melihat perisai pelindung di depannya, Levi mengangkat tinjunya. Pukulan ini adalah pukulan biasa. Seperti pukulan dari orang biasa. Tidak ada gaya tinju tanah longsor, dan tidak ada gaya tinju yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Bumi tidak tahan dengan kekuatan yang akan diledakkan oleh pukulan ini. Tidak ada suara atau getaran antara langit dan bumi. Kerajaan abadi tidak merasakan tekanan udara panas dan perpecahan. Bahkan perangkat, Eternal, tidak mendeteksi pesan berbahaya apapun. Pukulan itu mengayun dengan ringan. Seperti lelucon. Ini membuat semua orang tampak tercengang. Itu dia. Apa itu mungkin? Apakah Levi bercanda? Apa yang semua orang tidak tahu adalah bahwa ini adalah trik Levi. Kumpulkan semua kekuatan dalam satu titik untuk meledak. Tampaknya pukulan itu tidak memiliki kekuatan. Namun pada kenyataannya, semua kekuatan telah dikompresi dan dikumpulkan. Jadi tidak terlihat sama sekali. Semua orang terkejut sekarang. Saya merasa bahwa Levi akan memberikan pukulan yang menghancurkan bumi. Tapi sekarang melihat Levi melemparkan pukulan ini, semua orang lega. Seberapa kuat pukulan ini? Hal yang sama sekali tidak mungkin. Ledakan. Tapi segera. Pukulan Levi yang tampaknya halus mengenai penutup pelindung. Tepat ketika semua orang hendak mengejek Levi bahwa pukulan ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Tiba-tiba, perangkat abadi tiba-tiba membunyikan alarm. Berbahaya. Berbahaya. Tingkat bahaya tertinggi. Hanya pada saat ini perangkat abadi mendeteksi bahaya. Tapi semuanya sudah terlambat. Kekuatan terkompresi Levi yang ekstrim meledak pada pukulan ini. Ledakan. Segera, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, matahari dan bulan terbalik, dan langit dan bumi memucat. Bumi bergetar, dan ada getaran berdengung besar di langit. Ledakan. Dalam sekejap, keseimbangan kerajaan abadi rusak lagi. Napas dan paksaan yang keras menyapu seluruh kerajaan abadi. Hancurkan segala sesuatu di kerajaan abadi semaksimal mungkin. Bahkan merobek bumi kerajaan abadi menjadi 1000 retakan. Seperti menembus bumi. Kekuatannya menakutkan. Menakutkan. Tetes-tetes-tetes. Dan pada saat ini, pukulan yang diambil oleh penutup pelindung melonjak dengan cepat. Energi serangan yang dihadapi perisai juga meningkat dengan cepat. Tentu saja ini adalah hal yang instan. Retakan. Dan yang paling menakutkan adalah suara retakan. Perisai tampaknya rusak. Dan kekuatan pukulan ini dipantau menjadi 120% dari energi perisai. Itu cukup untuk menghancurkan perisai. Betul sekali. Ketika ini terdengar, tutup pelindung langsung hancur dan langsung hancur. Retakan. 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 Dengan satu titik, tempat di mana Levi dipukul dengan pukulan hancur. Menyebabkan seluruh perisai mulai hancur di mana-mana. Seketika runtuh. Rusak. Perisai rusak. Tak terbayangkan. Suatu hari, seseorang dapat memecahkan perisai pelindung yang mereka banggakan. Ini adalah pukulan telak bagi kerajaan abadi. Tapi kekuatan pukulan ini tidak hanya itu, perisai pelindung bertahan sekitar 4/5. Dan 1/5 dari kekuatan itu secara langsung meledakkan seluruh kerajaan abadi. Seolah ingin menghancurkan area ini secara langsung. Tapi kerajaan abadi masih cukup kuat. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan senjata semuanya digunakan. Kan memblokir sisa kekuatan pukulan Levi. Tetapi kerajaan abadi telah dihancurkan tanpa bisa dikenali. Ternyata menjadi negara dengan teknologi yang sangat maju dan hidup berdampingan dengan beberapa sistem budidaya kuno. Tetapi karena Levi, ada reruntuhan di mana-mana sekarang, dan keseimbangan rusak di mana-mana. Kekacauan. Kekacauan yang luar biasa. Terkejut. Benar-benar tercengang. Levi terlalu kuat, kan? Apa yang harus dilakukan sekarang? Levi harus dibunuh. Ini akan membutuhkan seluruh kerajaan abadi untuk mengerahkan kekuatan terbesarnya untuk bersaing. Bab 3426. Kerajaan abadi membutuhkan pertahanan terakhir. Bagaimanapun, perisai pertahanan terkuat telah hancur. Seluruh kerajaan abadi telah sepenuhnya terpapar ke mata Levi. Mulai mode serangan. Segera perangkat, Eternal, telah berubah menjadi mode ofensif. Banyak jenis senjata yang paling menakutkan semuanya terkunci pada Levi. Ada senjata dan pembangkit tenaga listrik lain yang telah mengunci Levi satu demi satu. Harus melawan dia. Pembangkit tenaga kerajaan abadi datang dari segala arah. Pertahanan tidak lagi cukup, hanya menyerang. Untuk melestarikan kerajaan abadi, Anda hanya bisa membunuh Levi. Tidak ada yang bisa menyerang alam abadi. Semua kartu kerajaan abadi terungkap.
Ada raksasa seperti gunung, ada binatang buas yang menutupi langit dan matahari, dan ada pembangkit tenaga listrik yang hidup berdampingan dengan teknik dan teknologi. Singkatnya, ada senjata dan pembangkit tenaga listrik yang belum pernah dilihat dunia luar sebelumnya. Alam abadi menunjukkan kekuatan mereka, warisan mereka. Ini tidak kurang dari divisi setan kota. Tentu saja, ini adalah penyatuan divisi sihir kota. Dan kerajaan abadi adalah satu. Bukannya divisi setan kota terkoyak. Mereka tampaknya lebih kuat secara keseluruhan. Saya tidak tahu apakah akan ada pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan abadi menyaksikan Ye Lingtian perlahan turun. Resmi menginjakan kaki di negaranya. Semua orang sangat gugup. Bagaimanapun, Levi terlalu kuat. Mengesampingkan pertempuran sebelumnya, hanya menghancurkan penutup pelindung benar-benar mengejutkan seluruh kerajaan abadi. Siapa yang tidak takut? Terlalu kuat. Pria ini sangat berbahaya. Levi juga tersenyum. Membuat pertempuran besar seperti itu. Semua orang menjadi gila. Levi, kami tahu kamu kuat. Tetapi Anda harus menanggung kemarahan memprovokasi kerajaan abadi. Cepat pergi dari sini, kami akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kami tahu bahwa kamu sangat kuat, dan kami akan membayar harga yang sangat menyakitkan. Tapi jika kerajaan abadiku melakukan yang terbaik, kamu pasti akan mati. Kerajaan abadi masih tidak ingin melawan Levi sekarang. Cobalah untuk membujuknya. Tetapi jika Levi ingin bertarung, itu akan menjadi pertarungan berdarah sampai akhir. Saya akan datang kepada Anda untuk mengajukan pertanyaan, apakah ini sangat gugup? Levi tidak berdaya. Sembarangan, datang ke set ini. Ah, datang untuk mengajukan pertanyaan. Ini, semua orang tercengang. Saya pikir Levi ada di sini untuk membalas dendam. Mereka segera mengaktifkan perangkat dan mulai bertahan. Akibatnya, butuh waktu lama untuk mengajukan pertanyaan. Siapa yang akan memikirkan ini? Kau mengatakan yang sebenarnya. Apakah Anda yakin ingin bertanya? Alam abadi masih sedikit menakutkan. Meskipun mereka tidak takut pada Levi, mereka tidak mampu membelinya. Lagi pula, jika Anda ingin mengalahkan Levi, Anda harus menanggung terlalu banyak kerugian. Mereka tidak ingin mengalami kerugian itu. Mereka ingin membunuh Levi, tetapi mereka ingin memenangkannya dengan kerugian minimal. Alih-alih situasi saat ini, pertempuran berdarah. Kerajaan abadi itu juga akan rusak parah. Jika kekuatan lain datang kepada Anda, mereka tidak punya tempat tinggal. Lagi pula, sebenarnya ada kekuatan yang bisa mengancam mereka, mereka punya rencana lain. Tidak mungkin menggunakan semua kekuatan pada Levi. Karena itu, prinsip mereka adalah tidak bertarung jika mereka bisa. Membunuh Levi juga di masa depan, dan itu harus menjadi rencana yang sempurna. Melihat pertanyaan mereka, Levi tersenyum, jika saya benar-benar datang untuk memukul Anda, apakah saya perlu memberi tahu Anda? Bukankah lebih baik jika aku memukulmu saja? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua bereaksi. Sepertinya begitu. Levi mengatakan di awal bahwa dia di sini untuk mengunjungi kerajaan abadi. Jika itu benar-benar balas dendam, dia akan membunuhnya secara langsung. Apakah Anda masih perlu berteriak? Sekarang semua orang lega. Bagaimanapun, sekarang adalah cara terbaik untuk menghindari pertengkaran dengan Levi. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya seorang utusan kerajaan abadi. Kamu datang untuk membunuhku 2 hari yang lalu. Siapa dari Zen Moshi yang menghubungi Anda? Bab 3427. Ah, ini. Para eksekutif terkemuka hanya ragu-ragu, dan segera berteriak, siapa orang yang menghubungi divisi setan kota. Segera, seorang malaikat datang ke depan. Ini adalah orang dari divisi setan kota yang saya hubungi. Levi bertanya langsung, siapa itu? Jelaskan penampilan orang-orang ini. Ada 6 orang dari divisi setan kota yang menghubungiku, meskipun kami tidak tahu siapa mereka. Mereka juga mencoba yang terbaik untuk bersembunyi, tetapi kami tidak yakin identitas mereka dan tidak akan bertindak. Mereka juga meremehkan kekuatan alam abadi dan mengira kami tidak akan menemukannya. Saya mengirim seseorang untuk menyelidiki dan akhirnya menemukannya. Ke-6 orang tersebut berasal dari faksi yang berbeda dari divisi setan kota. Mereka bukan posisi berpangkat tinggi, tetapi mereka semua adalah anggota tingkat menengah dari setiap faksi. Mereka memiliki hak tertentu dan dapat mengetahui banyak informasi, malaikat itu menjelaskan. Ini mirip dengan apa yang diprediksi Levi. Komposisi kelompok kekuatan ini kemungkinan besar akan seperti ini. Tidak ada tingkat tinggi. Tapi setidaknya itu kelas menengah, dan jenis yang tidak menarik perhatian orang. Kalau tidak mungkin bertindak dalam situasi seperti itu tanpa menyadarinya. Justru karena tingkat menengah persuasif bahwa setiap informasi yang mereka berikan adalah benar. Oleh karena itu, kami akan meluncurkan rencana melawan Anda dan mengirim orang, berbicara tentang belakang, semua orang menundukkan kepala. Tidak berani mengatakan. Bagaimanapun, mereka pergi untuk membunuh Levi. Ini adalah provokasi aktif mereka.
Hanya saja Levi tidak peduli tentang ini, tetapi berkata, beri aku semua informasi tentang orang-orang ini. Aku akan memeriksa. Oke, sekarang. Segera utusan itu memberikan semua informasi tentang 6 orang ini kepada Levi. Apakah ada hal lain Tuan Ye yang membutuhkan bantuan kita? Kerajaan Abadi mengambil kesempatan untuk mengadili Levi. Tapi Levi mencibir, tidak. Ingat, aku akan mengingatmu membunuhku. Aku tidak akan mengekspos masa lalu. Levi mengubah kata-katanya, dan nadanya sangat dingin. Biarkan orang-orang dari Kerajaan Abadi gemetar ketakutan. Aku akan menyelesaikan balas dendam ini. Aku akan datang setelah aku selesai dengan divisi penekan iblis. Saya akan memberi Anda cukup waktu untuk mempersiapkan dan mengeluarkan semua yang Anda bisa. Bahkan saat aku berurusan dengan divisi penekan iblis, kamu bisa pergi dan membunuh mereka. Saya. Tapi begitu saya selesai dengan semuanya, saya akan mengetuk pintu. Sampai jumpa lagi, aku hanya ingin menghancurkanmu sepenuhnya. Levi berkata dengan dominan. Semua orang di Kerajaan Abadi tercengang. Apakah Levi begitu percaya diri? Tetapi ketika dia memikirkan kekuatannya, dia memiliki kualifikasi ini. Kapan Kerajaan Abadi pernah begitu terancam? Apakah ada cara? Tidak ada jalan. Akhirnya, di bawah mata semua orang yang ketakutan dan bingung, Levi pergi. Sampai jumpa lain waktu. Sebuah suara datang dari jauh. Wajah semua orang di Kerajaan Abadi berkedut dengan ganas. Takut. Siapa yang tidak takut? Kita semua tahu apa artinya melihatmu lain kali. Anda telah mendengar. Levi akan membunuhnya cepat atau lambat. Mempersiapkan. Semua persiapan. Kumpulkan kekuatan terbesar kita untuk melawan Levi. Betul sekali. Sekarang, selalu perhatikan gerakan Levi. Begitu dia melawan divisi penindasan iblis, kita harus berpartisipasi. Kita harus membunuh Levi dengan harga paling murah. Seluruh Kerajaan Abadi mulai berada dalam kekacauan. Mereka semua berlari untuk membuat persiapan menyeluruh. Mereka juga memahami prinsip paling dasar untuk bertahan hidup, jika Kerajaan Abadi ingin bertahan, Levi harus dibunuh. Selain itu, tidak ada cara lain. Hanya saja mereka tidak pernah membayangkan bahwa suatu negara bisa dipaksa menjadi seperti itu oleh satu orang. Sisi lain. Meskipun Gong Qianqiu memberitahu Floyd bahwa dia akan bertemu lebih sedikit di masa depan. Tapi dia peduli dengan kemajuan penyelidikan Levi. Mari kita lihat langkah mana yang dia temukan, apakah ada ancaman terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, Gong Qianqiu berinisiatif mencari Floyd. Ini membuat Floyd gelisah. Bab 3428. Di masa lalu, saya mengambil inisiatif untuk menemukan Gong Qianqiu sendiri. Sekarang Gong Qianqiu sedang mencarinya. Menjadi wanita Anda sendiri benar-benar berbeda. Tuan tidak ada di Paviliun Utara sekarang. Sebaliknya, dia pergi ke Kerajaan Abadi. Floyd secara alami tahu segalanya tentang Gong Qianqiu. Gong Qianqiu berkata dengan ngeri, pergi ke Kerajaan Abadi. Apakah itu akan berbahaya? Seharusnya tidak ada. Saya hanya tidak tahu apakah guru dapat menghancurkan Kerajaan Abadi kali ini. Kata Floyd. Gong Qianqiu mengerutkan kening. Dia tidak yakin apa tujuan Levi sekarang. Apakah untuk membalas dendam secara langsung, untuk menghancurkan Kerajaan Abadi? Atau pergi ke Kerajaan Abadi untuk mencari tahu siapa yang menghubungi rencana terakhir? Dia tidak bisa memastikan itu. Bagaimana jika pertanyaannya adalah siapa yang menghubungi Kerajaan Abadi? Meskipun pekerjaannya bersifat rahasia, bawahan yang dikirim untuk berkomunikasi juga dienkripsi lapis demi lapis, menyembunyikan identitas mereka secara ekstrim. Tapi Gong Qianqiu masih sedikit tidak yakin. Eternal Kingdom juga bukan lampu hemat bahan bakar. Saya tidak berpikir itu terbuka, tetapi bagaimana jika kelompok orang ini mengetahuinya lebih awal? Tidak apa-apa. Aku mencarimu. Aku hanya ingin memberitahumu bagaimana perkembangan divisi iblis kota saat ini. Gong Qianqiu memberitahu Floyd langkah apa yang dia ambil untuk menyatukan divisi Zenmo. Floyd mengangguk, oke, aku mengerti. Itu belum mempengaruhi kita, jadi saya tidak akan memberitahu guru. Saya hanya tahu apa yang saya tahu. Setelah Gong Qianqiu mengucapkan selamat tinggal pada Floyd, dia pergi dengan tergesa-gesa. Ngomong-ngomong, Levi tidak ada di sini. Paviliun Utara dibiarkan tidak dijaga. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Selanjutnya, Gong Qianqiu menyampaikan berita bahwa Levi telah pergi ke Sekretaris Kota Setan. Kemudian dia pergi ke hal-hal lain. Begitu divisi Zenmo mendapat kabar bahwa Levi akan pergi, dia langsung meninggal. Cepat, cepat, hentikan tenaga kerja, dan buat keputusan cepat. Cepat hancurkan Paviliun Utara. Untuk asuransi. Sekretaris Setan Kota segera mengirim berbagai ahli untuk menyerang Paviliun Utara. Ambil Paviliun Utara dengan kecepatan kilat. Ribuan master segera datang di luar Paviliun Utara. Menyerang. Dengan perintah, ribuan tuan segera menyerang. Wajah ratusan master yang bergegas ke depan penuh dengan kegembiraan. Paviliun Utara dan yang lainnya telah memutuskan untuk makan. Bang bang bang.
Tetapi tidak ada yang mengira bahwa ratusan tuan yang bergegas masuk lebih dulu semuanya meledak menjadi awan darah ketika mereka mendekati paviliun utara. Ini membuat takut ribuan master di belakang. Semua berhenti. Suara Levi terdengar lebih. Saya ingin menjadi liar ketika saya tidak di sini. Mencari kematian. Mendengar suara ini, semua orang ketakutan. Levi kembali. Menarik. Segera, ribuan master dari divisi penindasan iblis langsung dikalahkan dan melarikan diri. Dalam sekejap, itu menghilang tanpa jejak. Sekelompok pengecut. Levi berkata dengan dingin. Dia baru saja kembali ketika kejadian ini terjadi. Oke. Tidak benar. Penyihir kota ini pasti telah menerima pesan bahwa dia pergi untuk pergi ke kerajaan abadi, jadi dia berani menyerang seperti ini. Dia ingin langsung menyerang paviliun utara sebelum dia datang. Lalu siapa yang mengungkapkan pesan bahwa dia akan pergi ke kerajaan abadi? Anda tidak perlu memikirkannya, itu pasti kekuatan dalam kegelapan itu. Mengungkapkan informasi tentang pergi ke kerajaan abadi ke divisi Zenmo, dan mereka segera menyerang paviliun utara. Tapi kekuatan ini terlalu ajaib, bukan? Kecuali orang saya sendiri, orang lain seharusnya tidak mengetahui informasi ini, bukan? Dilihat dari analisis Levi terakhir kali, dia tahu bahwa kekuatan ini tahu segalanya tentang dia dan dirinya sendiri. Fakta bahwa dia pergi ke kerajaan abadi sendirian sekarang membuktikannya bahkan lebih. Kekuatan ini tampaknya memiliki mata di sisinya. Tahu segalanya tentang diri Anda. Tapi bagaimana ini mungkin? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ini, tidak mungkin untuk mengetahui segala sesuatu di sekitarnya. Sulit untuk mencapai langit hanya dengan mendekat. Apakah itu milik Anda? Tapi itu tidak mungkin sendiri. Pada titik ini, Levi dapat menjamin bahwa sama sekali tidak ada pengkhianat di sekitar. Bab 3429. Tapi selain mereka, siapa lagi yang bisa tahu di mana mereka berada? Mustahil. Itu hanya dapat diekspos dari orang-orang di sekitar Anda. Ada kemungkinan lain, kekuatan ini sangat kuat sehingga berada di luar imajinasi seseorang. Tapi kemungkinan ini masih kecil. Tapi tidak dikesampingkan. Bagaimanapun, kelompok kekuatan ini terlalu kuat dan mengendalikan semua pihak. Kekuatan umum ini jauh dari mampu melakukannya. Namun, kekuatan ini terungkap kali ini. Berpikir bahwa dia mengendalikan keberadaannya, dia mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan paviliun utara. Dia tidak tahu bahwa dia kembali lebih awal. Baru saja terjebak. Paviliun utara tidak mengatakan apa-apa, tetapi malah mengekspos dirinya sendiri. Aku akan mencari tahu tentangmu. Paparan ini memberi saya petunjuk besar. Haha, Levi tersenyum. Tidak pernah terpikir bahwa kali ini akan ada panen besar seperti itu. Alasan mengapa dia datang ke paviliun utara sangat sederhana. Periksa informasi beberapa orang dari kerajaan abadi. Karena itu adalah orang-orang dari divisi Zenmo, itu terutama orang-orang Wu Fangge. Jadi yang terbaik adalah meminta orang dari paviliun utara untuk bertanya. Tentu saja, di antara orang-orang ini, tidak ada orang paviliun utara. Paviliun utara tidak memiliki nilai untuk digunakan Gong Qianqiu sekarang. Anda segera memeriksa orang-orang ini, koneksi mereka, dan orang-orang yang bersama mereka baru-baru ini. Laporkan kembali kepada saya secara rahasia setelah Anda menemukannya. Levi segera mengaturnya. Paviliun utara juga memiliki organisasi khusus yang bertanggung jawab atas intelijen, dan mereka juga akrab dengan segala sesuatu tentang divisi setan kota. Tidak hanya itu. Levi juga mengatur agar orang-orangnya sendiri memeriksa orang-orang ini juga. Untuk melakukan keduanya. Ya, tentang keberadaanku, kembalilah dan tanyakan padaku. Setelah mengurus semuanya di paviliun utara, Levi kembali. Jika ratusan orang mati kali ini, Zenmosi tidak akan berani datang lagi untuk saat ini. Pada saat ini, ribuan penguasa divisi Zenmo buru-buru kembali ke situs kuno divisi Zenmo. Pesan itu palsu. Kami baru saja tiba. Levi ada di sini. Ratusan dari kita mati. Mereka akan mengirimkan pesan kegagalan. Pada saat ini, seluruh divisi sihir kota adalah sensasi. Berita palsu. Tapi jelas bahwa Levi telah pergi dan pergi ke kerajaan abadi. Apa itu informasi palsu? Masalah ini segera menyebar ke telinga Shen Tianjian dan sekelompok leluhur. Apa yang begitu kontroversial tentang masalah ini? Saya tidak berpikir informasi itu salah. Seharusnya Levi baru saja kembali. Seorang lelaki tua berkata. Baiklah, setuju. Semua orang mengangguk. Tapi kali ini, Dugu Tuo berkata, ada yang tidak beres. Apa yang salah? Mungkinkah pesan Dugu Tianxi itu palsu? Sekelompok leluhur bertanya satu demi satu. Dugu Tuo menggelengkan kepalanya, tidak. Pesan itu kemungkinan besar benar. Kebetulan Levi kembali saat ini. Tapi kemudian dia berbalik dan berkata, tapi. Levi pergi ke kerajaan abadi, bagaimana orang-orang kita tahu? Masuk akal bahwa keberadaan Levi harus dirahasiakan. Kami mengirim begitu banyak orang untuk menatap Levi, dan kami tidak dapat menemukan apapun, kan? Semua orang mengangguk, iya. Orang-orang kami dikirim, tetapi mereka tidak berani terlalu dekat dengan Levi sama sekali. Mereka hanya bisa menanyakan informasi yang tidak berguna.
Adapun keberadaan Levi, itu tidak mungkin. Dugu Tuo melihat ke arah kerumunan dan bertanya, lalu bagaimana kita tahu keberadaan Levi? Apa? Pertanyaan ini membuat semua orang tercengang. Ya, meskipun mereka mengirim ahli untuk menghancurkan paviliun utara. Tapi siapa sebenarnya yang mengirim pesan itu, tidak ada yang tahu. Ya, dari mana pesan ini berasal? Atau siapa yang melakukannya? Apakah ada yang tahu? Nenek moyang paviliun timur bertanya. Goyangkan kepalamu. Semua orang menggelengkan kepala. Pada titik ini, semua orang menyadari apa masalahnya. Informasi penting seperti itu, bahkan mereka tidak tahu. Dari mana orang lain mengetahuinya? Mereka juga tidak kembali dari orang-orang yang mereka utus. Masalah ini merepotkan. Bab 3430. Pergi lihat, siapa yang mengirim pesan bahwa Levi akan pergi ke kerajaan abadi terlebih dahulu. Para leluhur cemas. Segera kirim seseorang untuk memeriksa. Melakukan penyelidikan cepat. Hasilnya sangat mencengangkan, tidak ada seorang pun. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang pertama mengirim pesan. Pesan bahwa Mingming Levi pergi ke kerajaan abadi diketahui semua orang. Tetapi ketika Anda memeriksanya, Anda menemukan bahwa semua orang tidak tahu dari mana pesan itu berasal. Itu bukan informasi yang ditanyakan oleh siapapun dari Departemen Sihir Kota. Seolah pesan ini seperti hantu, tiba-tiba muncul di divisi penindasan iblis. Pasti ada yang salah dengan itu. Sekarang semua orang mengerti apa yang dikatakan Dugu Tuo di awal. Ya, memang ada masalah. Dugu Tuo tersenyum dan berkata, pesan ini sepertinya tiba-tiba muncul di antara kita, dan tidak ada yang tahu dari mana pesan itu berasal. Ini sedikit seperti hantu. Dan selama periode waktu ini, tidakkah kamu merasa bahwa ada emosi dan pesan terhadap Levi setiap hari? Ini agak tidak normal. Semua orang segera mengerti dan berkata, mungkinkah seseorang sengaja mengintensifkan konflik antara kita dan Levi? Dugu Tuo mengangguk, ya, itu benar. Aku tidak peduli sebelumnya, tapi kali ini, berita bahwa Levi pergi dan pergi ke kerajaan abadi membuatku sangat curiga. Apakah kamu masih ingat kapan terakhir kali 10 talenta teratas dari paviliun Sifang membawa orang untuk membunuh Levi? Dugu Tuoyi mengingatkan, dan semua orang segera berkata, apakah Anda curiga bahwa masalah ini juga didorong oleh seseorang di belakang layar? Dugu Tuo menjelaskan, orang-orang kami pergi untuk membunuh Levi, saya memeriksanya, dan mereka semua diorganisir oleh orang-orang saya sendiri. Tapi kerajaan abadi, ada juga beberapa kekuatan yang tidak diketahui di Daxia, serta Yan Luodian, organisasi pembunuh 7 pembunuhan, dan ras alien Xuanming, mengapa kekuatan ini muncul pada saat yang bersamaan. Masuk akal bahwa bahkan jika mereka mendengar berita itu, seseorang ingin membunuh Levi, mereka akan membunuh bersama. Tidak ada yang salah dengan ini. Lagi pula, Levi punya banyak musuh. Semua orang tahu itu. Tapi tidakkah kamu menemukan bahwa dalam pertempuran itu, para pihak bekerja sama secara diam-diam, dengan serangan utama, serangan tipuan, pembantu, dan pembunuhan, awalnya adalah sekelompok rakyat jelata, tetapi mereka bekerja sama seolah-olah mereka telah marah. Ribuan kali, analisis Dugu Tuo membuat semua orang berteriak kaget. Semua orang baru saja melihat bahwa para master dari divisi Zenmo semuanya digulingkan, dan bahkan 10 talenta teratas pun tidak luput. Semua perhatian tertuju pada kebencian terhadap Levi. Tapi dia tidak memperhatikan mereka sama sekali. Dugu Tuoyi mengatakan bahwa semua orang merasa ada masalah. Tidak hanya itu, ada semua jenis senjata tersembunyi di organ racun dan sebagainya, dan mereka juga bekerja sama dengan tuan dari semua pihak. Bahkan dikatakan bahwa tidak pernah ada kerjasama yang begitu buruk. Semua leluhur memandang Dugu Tuo serempak dan berseru, seseorang mengendalikan segalanya di balik ini. Dugu Tuo mengangguk, ya, pada awalnya saya hanya berpikir ada sesuatu yang salah. Tapi berita hari ini tentang keberadaan Levi mengingatkanku. Sepertinya sekarang, selain kekuatan Zen Moshi, Levi, dan Xuanming Alien Rache, ada kekuatan lain yang mengendalikan situasi baru-baru ini. Kekuatan ini ingin menyingkirkan Levi dengan bantuan divisi penekan iblis. Itu sebabnya semua pihak bekerja sama untuk membunuh Levi. Ini pasti fakta bahwa kekuatan ini diam-diam menyatukan semua pihak dan menembak bersama. Tidak ada yang mengira bahwa setelah informasi keberadaan Levi terungkap kali ini, Sekretaris Kota Iblis juga mulai memperhatikan kemungkinan keberadaan pihak lain. Betul sekali. Bawahan saya juga telah menyelidiki. Dikatakan bahwa Levi benar-benar merilis 10 talenta teratas dan meminta mereka untuk mengambil artefak dari 4 paviliun kota. Saya pikir itu omong kosong pada saat itu, tetapi sekarang saya memikirkannya. Seorang leluhur paviliun selatan berkata tiba-tiba. Ini membuat mata Dugu Tuo berbinar, kemudian 10 arogansi teratas kemungkinan akan ditangkap atau dibunuh oleh pasukan ini, dan 4 artefak suci paviliun kota juga diambil oleh mereka, dan kemudian semua kesalahan diberikan kepada Ye Junlin, yang juga mengarah pada penyatuan divisi setan kota.